2015. Lalu di sini ada macam-macam jenis laporan keuangan. Dibagi menjadi 5 macam laporan keuangan. Yang pertama itu adalah neraca. Yang kedua adalah laba rugi, lalu ada laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah catatan laporan keuangan. Ini adalah contoh dari laporan rugi laba, bisa dilihat di layar yang ada. Lalu yang kedua ini adalah laporan dari keuangan neraca. Lalu ini adalah tujuan analisis laporan keuangan. Dari sudut pandang lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein tahun 1983 yang disampaikan oleh Sofyan tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada screening, kedua understanding, yang ketiga ada forecasting, lalu ada diagnosis dan evaluasi. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan ada 2, yaitu secara dinamis dan vertikal. Apabila metode horizontal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Contohnya perbandingan laporan laba rugi tahun 2016 dibandingkan dengan laporan laba rugi tahun 2017. Selanjutnya metode vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos satu dengan yang lainnya. Jadi ini contohnya kas dengan total aset. Yang satu pos yaitu sama-sama dengan aset lancar. Teknik analisis laporan keuangan ada beberapa, yaitu teknik komparatif, teknik analisis, teknik common size statement, teknik indeks time series, teknik rasio, teknik analisis sumber dan penggunaan dana, teknik analisis break-even point, teknik analisis gross profit, dan teknik analisis DuPont. Yang paling sering digunakan adalah teknik rasio. Model analisis laporan keuangan ada 3, yaitu bankruptcy model, net cash flow prediction model, dan takeover prediction model. Ya, sekian dari kelompok 2. Silakan apabila ada pertanyaan. Ya, silakan, ada pertanyaan. Iya, Mbak. Boleh bertanya, Mbak? Iya, ya, silakan. Gini, Mbak. Yang saya tanyakan sederhana aja, Mbak. Itu tadi kan dijelaskan instrumen-instrumen terkait dengan analisis laporan keuangan. Bagi kita orang yang awam gitu ya terkait dengan cara menganalisis laporan keuangan tadi, kita dari masing-masing laporan keuangan tadi untuk melihat bahwa kondisi perusahaan saat ini sehat, atau misalnya sebagai dalam kacamata kita seorang investor yang digunakan tadi untuk melihat bahwa perusahaan ini ke depan akan berkembang atau tidak sehat atau bagaimana gitu, Mbak. Dan Pak, ini saya mau tanya, Pak.
Ini ditampung dulu apa langsung dijawab? Boleh langsung dijawab atau ditampung, monggo. Ya, langsung dijawab sama Mbak Karunia. Iya, menjawab pertanyaan dari Mas Rio, model teknik analisis laporan keuangan apa yang digunakan untuk melihat suatu perusahaan ini sehat atau tidaknya. Yang sering digunakan adalah neraca dan laba rugi. Jadi kita bisa melihat di slide yang kelima, itu kan contoh pernyataan rugi laba yang sederhana. Jadi ketika investor mau mendanai perusahaan itu, pasti kan investor ini lihat perkembangannya tiap tahun dia ini laba atau rugi. Pertama itu, dan kedua yang di slide ke-6 neraca, investor juga lihat biasanya dilihat dari adanya hutang-hutang perusahaan. Jadi perusahaan ini paling banyak mendanai usahanya pakai modal sendiri, pakai kas sendiri, pakai aset sendiri, atau didanai oleh hutang. Untuk melihatnya juga di teknik analisis rasio, kita bisa cari dari rasio likuiditas, yaitu current ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya jangka pendek. Jadi kita bisa membandingkan asetnya ini, aset lancar seperti kas, itu bisa nggak mengcover hutangnya dia, kalau misalnya dia ada hutang. Seperti itu. Gimana, Mas Rio? Cukup, Mas. Berarti yang pertama dilihat laba rugi, maksudnya tiap tahunnya bagaimana kondisi perusahaan, lalu terus bisa dilihat kemampuan kewajiban perusahaan untuk membiayai, terus dari neracanya juga kayak gitu, Mas, ya berarti ya. Iya Mas, seperti itu. Oh, ya. Terima kasih, Mas. Boleh bertanya? Iya Mas, boleh Mas. Saya mau menanyakan ya, kan dari kita itu tahu performanya perusahaan ini bagus apa enggak, itu dilihat dari faktor-faktor apa ya gitu. Maksudnya kalau di dalam laporannya itu ada apa aja sih yang bisa kayak oh ini perusahaan ini bagus, oh perusahaan itu depannya jelek, seperti itu. Soalnya Kak, saya juga kurang paham sih. Soalnya kalau kan ada teknik itu banyak sekali. Itu juga dipakai di kondisi seperti apa begitu. Ya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi. Perusahaan ini sehat atau tidak diukur dari mana gitu ya, Mas ya? Iya, Mbak. Sama itu, Mbak, kan ada banyak teknik-teknik itu. Itu nanti dipakainya di apa sih gitu loh. Dia itu dipakai di kondisi apa sih gitu. Ada teknik yang tadi analisis apa itu. Itu sih, Mbak. Oh ya. Jadi gini Mas, jadi kan kita contoh baiknya jadi kita lihat yang laba rugi dulu. Ke slide juga yang
model horizontal yang dinamis itu kan membandingkan laporan keuangan beberapa periode. Jadi kita bisa nih lihat, ini kan contohnya rugi laba di Desember 2019. EAT-nya yang bawah sendiri, nggak ada di kotak itu kan senilai 3.250.000. Lalu di Juni 2020, EAT-nya naik kan Mas, jadi 4.129. Nah, jadi kita tahu nih perusahaannya Bu Devi ini dalam jangka waktu 6 bulan saja ada kenaikan keuntungannya. Itu yang menandakan perusahaan ini dalam keadaan sehat. Terus kita lihat di neracanya, itu kan ada komposisinya cuma kas, persediaan ini persediaan usahanya, harta tetap ini bisa aset perusahaan, gedung, atau kendaraan, lalu ada kredit bank jangka pendek, hutang usaha. Nah, ini kan kita lihat Mas, untung contohnya ada hutangnya. Dari bagian lancar hutang jangka panjang ini maksudnya diperuntukkan untuk hutang yang sifatnya lebih dari 1 tahun, didapatkan dari angsuran pokoknya saja. Jadi di kas dan bank kasnya itu kan 13 juta. Bagian lancar hutang jangka panjang itu kan hutangnya. Jadi, kita ini ada uang 13 juta untuk nutup bagian lancar hutang ini cuma 8 juta. Jadi kan perusahaan ini masih bisa mengcover hutangnya dari asetnya dia sendiri, dari uangnya dia sendiri gitu, tanpa harus ada pembiayaan dari hutang menutup hutang, seperti itu. Terus teknik analisis laporan keuangan dipakainya pada saat apa, itu sebenarnya kita membandingkan saja. Saya bahasnya teknik rasio yang saya bilang tadi, yang aset lancar kas untuk memenuhi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Ini kan sudah mengcover Mas, yang kas 13 juta dan hutangnya itu 8 juta. Cara penggunaan rasionya seperti itu sih. Gimana Mas Fahmi? Bentar, Mbak. Oh iya Mbak, jadi lebih dilihat ke itu ya apa, keuangan. Jadi ke yang tadi kan dari laba sama rugi, terus dari hutang jangka hutang jangka panjang ya, sama itu bisa ngecover uang dari internalnya, bisa ngecover apa enggak. Terus yang tadi itu berarti teknik-teknik itu hanya jenis-jenisnya aja, tapi ya yang dianu sama aja kan Mbak ya. Jadi kayak yang di cover ya. Iya, sama aja. Oh gitu. Iya, makasih Mbak. Boleh tanya Mbak? Halo. Halo. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Jika penjelasan kita masih ada yang kurang, Oh ya, tes
1, 2, 3 bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, ini saya tambahkan saja lah ya. Jadi begini, laporan keuangan ya, yang pertama kita harus paham dulu laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan itu ada 2 macam sebetulnya. Ya. Yang pertama itu laporan keuangan utama, ya. Laporan keuangan utama, dan yang berikutnya adalah laporan keuangan tambahan atau pelengkap. Nah, laporan keuangan utama itu ada 2 juga, ya tadi sudah disebutkan, yaitu neraca, balance sheet ya. Neraca itu sebetulnya itu laporan sumber dan penggunaan dana. Populernya adalah sumber dan penggunaan dana atau ya mungkin balance ya. Jadi sumbernya dari mana, digunakan untuk apa kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah laporan laba bersih. Itu yang utama. Ya. Tadi cuma dibahas oleh apa namanya? Siapa tadi, Mbak siapa? Kelompok berdua ini Mbak Raffi sama Iya, Sama Pak, Dinda. Dinda. Dinda ya. Oke, jadi itu ya laporan keuangan utama, laporan keuangan pokoknya. Jadi ada neraca. Neraca itu ya neraca itu intinya hanya ada 3, yaitu apa namanya, dia menggambarkan ya. Jadi laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi kekayaan, kedua posisi hutang sama modal, kan begitu. Jadi ada 3. Ya. Kalau kekayaan itu di sisi apa ya? Kalau di saya itu kiri, kalau dari kalian mungkin kanan ya. Di kiri itu kekayaan ya, atau aktiva, kemudian ada pasifa. Nah, di sisi pasifa itu ada hutang dan itu aja. Nah, laporan keuangan itu apa, neraca ini ya, itu tadi kan saya katakan menggambarkan ya, seperti gambar, picture ya, seperti gambar. Contohnya saja tadi misalnya ini siapa, Rio itu sukanya pakai gambar saja, ini fotonya nggak tahu ini sedang asik di mana, di gunung ya. Itu gambaran dia mungkin pada tahun lalu gitu ya. Itu seperti ini, pakai kaos, ya Mas Buya ya, pakai kaos. Yang namanya gambaran itu hanya valid pada saat gambar itu dibuat, kan begitu. Ya, seperti neraca. Neraca juga hanya valid pada tanggal dibuat itu, disusun. Makanya biasanya neraca PT ABC misalnya ini per 31 Desember. Maksudnya ya pada saat dia valid itu pada saat 31 Desember saja. Ya seperti gambar. Nah, sekarang sudah beda lagi Mas Buya, sekarang pakai hem ya. Sedang di dalam rumah, semacam itu. Artinya seperti neraca itu, misalnya tanggal 31 Desember dia buat gambaran pada saat itu, mungkin nanti tanggal atau 1 minggu berikutnya udah beda lagi. Mungkin pada saat tanggal 2 perusahaan sudah membayarkan gaji karyawan misalnya. Maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi itu akan berkurang kasnya gitu kan. Nah, sementara yang bertambah apa namanya? Yang berkurang juga di sisi pasifa itu adalah hutang gajinya. Nah, itu semacam itu. Jadi hanya valid itu. Karena itu gambaran. Nah, neraca sendiri juga populer dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, sumber dana dari mana? Ya di sisi pasifa itu, ya. Di sisi pasifa kan ada hutang, ada modal. Itulah ya sumber dananya. Jadi misalnya, ya, kekayaan saya itu ada tanah, ada rumah, ada mobil, ada sepeda, ya. Itu aktiva, ada duit di celengan kan gitu ya. Itu adalah aktiva, itu adalah penggunaan dari dana.
sumbernya dari mana? Oh, sumbernya dari utang. Oh, sumbernya dari uang sendiri ya, atau modal sendiri. Modal sendiri itu ada laba ditahan atau hasil tabungan ya kan, ada tadi dikasih orang tua kan itu namanya modal sendiri. Ya. Nah, selain itu apa ya dari pihak ketiga ya, yaitu dari utang. Utang itu ada jangka pendek ada. Nah, karena itu sumber dananya misalnya taruhlah beli rumah saya punya uang taruhlah 10 juta, rumah harganya 500 juta, ya kan. Yang lainnya disupport oleh bank atau saya pinjam ya. Berarti ada utang, ada uang sendiri atau modal sendiri kan itu. Nah, bentuknya apa? Ya di kekayaan itu, di aktiva itu, oh dari rumah totalnya 500 juta. Nah, sumbernya dari mana? Uang sendiri itu 10 juta, yang 490 dari utang. Itulah sumber dan penggunaan. Nah, karena sumbernya itu hanya itu, penggunaannya itu, maka itu harus seimbang, harus balance. Oleh karena itu, neraca seringkali ditulis balance sheet ya, atau balance sheet ya. Jadi itu adalah laporan yang harus imbang karena sumbernya dari mana, digunakan untuk apa kan begitu. Nggak mungkin dari yang lainnya karena ya sumber dana ya kalau nggak dari uang sendiri itu entah itu dari hasil kerja, hasil tabungan, dikasih warisan, dikasih ya setoran modal dan sebagainya, itu adalah sumber dananya. Atau kalau nggak ada dari sumber dana, nanti tak gunakan untuk apa? Oh, untuk beli tanah, beli motor, beli mobil, sisanya masih dalam bentuk uang kas dan sebagainya. Itu adalah analisis. Dan analisis ini sumber dan penggunaan dana itu harus hati-hati ya. Ya seperti kita ya, kita itu juga sama. Kita kalau punya duit itu sumber dari mana, digunakan untuk apa? Oh, untuk makan, untuk apa dan sebagainya. Itu harus ada sisanya. Sisanya itu nanti masuk pada perubahan modal. Harus imbang ya. Nah, kemudian neraca, paham ya? Nah, bagaimana penggunaannya? Jadi gini, sumber dana jangka pendek ya itu sebaiknya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek atau pemanfaatan pada aktiva yang jangka pendek, sementara jangka panjang itu untuk jangka panjang. Contoh di dalam neraca, kita bahas neraca dulu lah. Itu ada filosofi gini. Semakin liquid, tahu liquid ya? Ya, anggap saja tahu nanti. Jadi semakin liquid itu akan ditempatkan semakin atas kan begitu, ya. Kalau di di neraca seperti itu penempatannya. Semakin tidak liquid maka akan di bawahnya terus gitu. Ada urutannya. Sehingga ya, makanya aku paling seneng ngajar kalau ada papan tulis jadi sambil nulis. Ini kan ya kalian bayangkan sendiri ya. Silahkan berimajinasi senyaman mungkin. Jadi begini, untuk kas ya itu adalah aktiva lancar yang paling lancar kan begitu. Oleh karena itu misalnya gini, ada kata-kata gitu, duitmu wis cair urung kan gitu. Artinya apa wis cair? Wis cair artinya bisa digunakan kan gitu. Ya. Kita sering kali menggunakan paradigma cair ya, lancar, liquid ya. Kenapa seperti itu ya? Ibarat benda atau ibarat air ya. Air itu adalah sebuah benda yang paling mudah berubah bentuk. Ya kan? Ya seperti kas. Kas itu adalah aktiva lancar yang paling mudah berubah bentuk, kan itu. Uang ya. Kas itu ada dua ya, kas on hand sama kas on bank gitu ya. Kas yang ada di tangan atau kas yang ada di bank dalam bentuk kartu ya, gampang lah ya. Mudah berubah bentuk ya. Ya kan? Kas itu bisa jadi sepeda motor, bisa jadi makanan. Pokoknya gampang berubah-ubahan gitu. Semakin lancar semakin liquid. Nah,
kemudian ditaruh di bawahnya biasanya aktiva. Jadi komponen aktiva lancar secara garis besar sebenarnya itu ada kas dan setelah kas kan gitu ya. Setelah kas in hand, kas on tank, kemudian ada yang kedua itu ada apa namanya surat berharga jangka pendek. Apa itu surat berharga jangka pendek ya seperti saham gitu ya. Kemudian apa namanya reksadana dan pokoknya mudah berubah bentuk juga. Kalau butuh duit kan kalau saham juga cepat gitu ya, tinggal di itu adalah surat berharga jangka pendek, masuk surat gaden gitu misalnya. Kemudian yang berikutnya itu ada yang bawahnya lagi itu ada piutang ya, piutang entah itu piutang usaha, piutang dagang, piutang. Nah, itu juga termasuk aktiva lancar. Kenapa? Ya itu bisa dilupakan jadi kas, walaupun itu butuh waktu. Kan piutang harus ditagih dulu dan sebagainya ya. Kemudian ada yang paling terakhir itu besarnya adalah persediaan ya. Persediaan inventory ya. Persediaan itu adalah aktiva lancar yang paling tidak lancar. Kenapa? Karena itu proses ya kan. Kita punya persediaan barang jadi ya. Kan nggak bisa langsung jadi duit. Kan harus dijual dulu. Padahal kadang-kadang menjualnya juga bisa jadi secara kredit gitu, akan jadi hutang dulu kan gitu. Nah, setelah itu barisan aktiva lancar itu kemudian ke aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar itu ya macam-macam sih. Yang pertama biasanya adalah tanah. Kenapa tanah? Ini kaitannya dengan pensusutan. Jadi aktiva tetap yang tidak disusutkan adalah tanah. Kenapa? Ya paradigmanya tanah itu semakin lama ya semakin mahal kan begitu ya. Karena tanah itu ya dari zaman dulu ya gini aja kan itu. Sehingga tanah itu tidak disusutkan. Sementara kalau yang lainnya entah itu inventor entah itu aktiva lainnya ya seperti gedung ya, mesin itu disebutkan. Kenapa? Karena kaitannya dengan ada umurnya kan itu. Umur sendiri ada dua, ada umur teknis, ada umur ekonomis. Biasanya kita pakai umur ekonomis. Apa bedanya antara umur teknis dengan umur ekonomis? Ya, bedanya gampang sebetulnya. Kalau umur teknis itu adalah umur sebuah aktiva tetap di mana kita berdasarkan apakah aktiva itu masih bisa digunakan atau tidak, kan begitu aja. Tapi kalau ekonomis adalah kaitannya dengan apakah aktiva ini mampu nggak secara ekonomis menghasilkan bagi pemiliknya kan. Biasanya yang paling membedakan begini, misalnya ya kita punya taksi ya, udah usaha mobil lah misalnya, rental misalnya. Nah, mungkin Mansa itu secara teknis 20 tahun masalah, maksudnya bisa jalan kan begitu, masih hidup ya. Tetapi secara ekonomis mungkin sudah tidak ekonomis lagi. Karena apa? Karena mungkin sudah outdated ya, sudah jelek ya, sudah yang pakai juga jarang. Jadi itu aja sebetulnya. Nah, dalam ilmu ekonomi yang kita pakai adalah umur ekonomis ya. Terus berapa lama umur ekonomis diterapkan? Ya tergantung kebijakan filosofi yang ada di pengguna atau perusahaan. Contoh, antara taksi dulu ada taksi Bluebird, ada Citran, beda ini. Sama-sama misalnya mobil Toyota Vios itu unitnya. Kalau Vios yang punya Bluebird paling 4 tahun sudah ganti kan, karena umur ekonomisnya 4 tahun. Tapi untuk taksi lainnya mungkin bisa sampai 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Itu beda-bedanya ya. Tergantung penentuan oleh itu kaitannya dengan adalah aktiva. Kemudian di sisi kanan, di kanan saya itu ada pasiva. Nah,
Pasifa itu ada hutang, ada modal sendiri. Nah, hutang itu juga dibagi dua. Ada hutang lancar, ya, hutang yang mau jatuh tempo, ya, umurnya itu kurang dari 1 tahun, itu namanya hutang lancar. Kemudian hutang jangka panjang. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo, ya. Itu biasanya adalah hutang yang sifatnya terangsur gitu ya, jadi ada berkala. Jadi hutang-hutang seperti itu. Nah, contoh dari hutang lancar atau hutang cepat itu adalah hutang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, misalnya hutang gaji, ya, kemudian hutang apa namanya, hutang listrik, ya, penggunaan yang harus segera dikeluarkan kurang dari 1 periode. Itu adalah hutang lancar. Atau bagian hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang lancar, misalnya yang model hutang-hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo, itu hutang dagang, itu juga sama, ya. Nah, itu termasuk hutang. Kemudian ada hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ini yang jatuh temponya lebih dari 1 periode. Itu adalah komponen hutang. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu namanya adalah modal sendiri, ya. Nah, komponen modal sendiri itu ada beberapa macam, ya. Misalnya modal disetor, saham disetor, macam-macam namanya. Adio saham, ya. Intinya adalah setoran dari kemudian apa ya? Nah, sekarang untuk apa namanya sumber dan penggunaan bisa sekali dipakai untuk melihat seberapa besar kekayaan perusahaan itu ditopang dari mana? Dari utang. Dari modal sendiri, kan, gitu ya. Nah, sementara kalau untuk usaha itu mending utang digedein, nanti ada triknya itu. Kenapa kok? Jadi misalnya kalau terutama yang mbak-mbak ini kalau misalnya punya pacar itu atau calon suami yang pengusaha itu hati-hati, biasanya utang apa? Karena prinsip pengusaha kalau bisa pendanaan atau pembiayaan eksternal ada teorinya, ya. Nah, teorinya adalah teori pecking order teori, nanti juga jangan salah, ya. Kalau pengusaha itu sebetulnya adalah hutangnya di wong akeh utange bayar pajak sedikit, kan. Itu ada teorinya, nanti kita baca lagi, ya. Jadi kenapa kok pengusaha itu bukannya suka utang? Pengusaha itu lebih prefer untuk pendanaan itu berasal dari pendanaan X. Nah, itu juga PR kalian loh. Misalnya kenapa kok pengusaha suka utangan itu? Alasan psikologis, alasan teknis, kemudian alasan yang lainnya. Coba dijawab. Oke. Masih bisa dengar? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Yang berikutnya adalah apa tadi? Laporan laba rugi, ya. Sebetulnya itu kalau pengusaha itu nggak mau bilang laporan laba rugi. Kenapa? Ya di financial statement itu ya dikatakan adalah biasanya laporan laba gitu, ya.
Ya nggak mau rugi, pengusaha itu nggak mau rugi. Untuk apa jadi pengusaha kalau rugian gitu, katanya seperti ini sih paradigma. Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan selisih antara pendapatan dan biaya selama satu periode akuntansi. Sehingga di dalam laporan laba rugi itu namanya periode, karena hitungannya adalah jangka waktu tertentu ya, 1 tahun biasanya atau 4 bulanan ya, tergantung bikin laporan labanya berapa lama. Tapi yang jelas intinya dari laporan laba rugi itu adalah selisih ya antara pendapatan dan biaya. Kalau besar pendapatan namanya laba, tapi kalau besar biaya namanya rugi, kan gitu aja. Tinggal dilihat selisihnya, gitu aja, mudah kan? Pendapatannya berapa, biayanya berapa. Ini gede pendapatan ya, laba. Itu intinya di sana. Bagaimana caranya ya? Bagaimana ya efisiensi, efektivitas, gedein pendapatannya, kan begitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan sama kelompok yang tadi bahwa ya, apa sih gunanya ya, laporan keuangan utama ini ya. Sebetulnya laporan keuangan utama ini akan didorong atau disokong oleh beberapa laporan tambahan, misalnya laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan corporate governance, laporan CSR dan sebagainya. Jadi didukung oleh laporan-laporan lain dilengkapi. Tapi yang jelas kita cuma melihat laporan keuangan. Kemudian apa sih pentingnya laporan keuangan itu? Ya, jadi begini. Contoh ya, saya mau tanya nih pada Mas dan Mbak di sini ya. Menurut kalian tahu Garuda Indonesia Airways, kalau dulu gitu GIA namanya. Kalau sekarang Garuda Indonesia, tahu nggak? Menurut kalian itu perusahaan bagus atau jelek? Garuda. Kalau saya jelek, Pak. Ya? Kalau saya jelek karena sudah di istilahnya di Siapa yang berpendapat tadinya? Mana? Fahmi, Pak. Sambil lari. Jelek, Pak. Jelek. Kenapa jelek? Karena sudah disubsidi oleh negara bermiliar-miliar, tapi tetap dari laporan keuangan yang saya baca tetap rugi sih, Pak. Ini soundnya tak gedekin. Gimana tadi? Kalau saya nggak bagus, Pak. Soalnya yang saya Nggak tahu bagus. Iya. Soalnya yang saya Kenapa? Yang saya tahu itu sudah disubsidi sama negara sih, Pak. Tapi cuman dari segi keuangannya juga tidak bagus, soalnya sering rugi. Yang saya tahu seperti itu. Halo? Ya. Oh gitu, iya. Ya jadi, iya betul ya, bahwa Garuda itu kalau kita lihat, apa ya? Nah dilihat dari bentuk fisiknya sih kita bagus ya. Pesawatnya kan baru-baru, ya kan? Kalau mau terbang ikut Garuda itu, tiketnya lebih mahal ya. Kemudian pelayanannya juga mewah kan gitu. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itu program bagus ya. Karena apa ya, kita bisa bilang bagus atau jelek itu baru bisa setelah kita membaca laporan keuangannya. Ibarat misalnya di sini saya ada Herita Rahmawati misalnya. Saya nggak bisa apakah Mbak Herita ini bagus atau jelek ya. Mungkin dari fisik mungkin bagus ya, cuman maksud saya kalau bilang bagus kan performa akademiknya misalnya. Saya baru bisa bilang kalau ini bagus ya, karena apa? Karena
dia itu waktu S1 itu IPK-nya ya di ijazah itu 4,00 misalnya, itu kan saya baru bisa oh ya bagus itu. Sama ya. Jadi kita bisa bilang sebuah perusahaan bagus setelah saya baca laporan keuangannya, entah di neracanya, entah di laporan laba ruginya. Dan nah saya nggak bisa baca hanya satu kali laporan keuangan saja kan gitu ya. Karena dalam teknik membaca laporan keuangan itu namanya ada rasio perbandingan. Ya sama ya. Jadi kita bisa melihat secara time series ya. Runtut waktu maksudnya. Dari tahun ke tahun misalnya. Jadi misalnya kita baca IPK dari seseorang ya. Oh, kan dikatakan bagus itu kalau satu kinerjanya dari tahun ke tahun naik terus kan begitu ya. IP-nya naik terus. Tadinya 2,3 naik 2,5 naik terus ya. Perusahaan juga gitu, labanya tahun ini misalnya berapa, kemudian naik lagi terus gitu. Ya. Jadi istilahnya time series dari waktu ke waktu bagaimana. Ya kan? Oh dikatakan bagus karena prestasinya naik terus kan begitu ya. Itu kalau pakai time series. Kemudian yang kedua halo, saya lanjutkan ya. Kemudian time series itu tadi. Yang kedua adalah runtut runtut waktu. Yang kedua adalah cross section. Kita banding dengan perusahaan-perusahaan lain atau misalnya kalau di itu ya teman-teman sekelasnya bagaimana. Rata-ratanya taruhlah rata-rata kelas itu 3,5. Nah, ini 4 kan berarti di atas rata-rata. Itu dikatakan bagus. Sama ya. Jadi pada saat kita menganalisis sebuah laporan keuangan, entah itu pakai rasio apapun ya, di mana rasio itu kan ada 4 ya, ada likuiditas, ada solvabilitas, ada profitabilitas, ada rentabilitas ya. Jadi macam-macam rasio itu di dalamnya itu, ya itu tadi ya. Kita bisa tahu, bisa bisa mengatakan bagus atau tidak setelah kita lihat secara time series bagaimana, secara cross section bagaimana. Jadi itu. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan kah semuanya? Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya kasih tugas, coba kalian membuat sebuah analisis kinerja sebuah perusahaan ya. Kalau kalian baca laporan keuangan ya, entah itu yang ada di online ya, yang ada di laporan keuangan yang go public itu, ataupun yang di surat kabar dan sebagainya, pasti nanti disajikan laporan keuangan yang lebih dari 1 tahun. Pasti ada beberapa tahun itu, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Tujuannya apa? Supaya pembaca atau calon investor itu tahu bahwa ini kinerjanya itu meningkat atau tidak ya. Nanti saya minta tolong ya, satu orang satu bikinkan analisis laporan keuangan. Bikin sebagus mungkin, sejelas mungkin ya. Saya nggak mau yang sederhana. Saya kasih tempo satu minggu. Ya, minggu depan
harus sudah di email ke email saya ya, untuk analisis laporan keuangannya ya. Nah, supaya enak ya, jadi satu kelompok satu ya, gitu ya, supaya bisa berdiskusi ya antar masing-masing teman. Oke, paham ya? Baik, kalau paham, saya kira itu dari saya. Terima kasih perhatiannya. Terserah deh. Saya akhiri. Pak, mohon maaf. Mau tanya sedikit. Oh, boleh. Gak tanya tak rambungi. Nek tanya wis mansi nanti kan jam piro tak layani. Pak, maaf kan tugasnya membuat analisis laporan keuangan suatu perusahaan go public. Itu ada periode waktunya atau terserah Pak? Maksudnya periode Terserah. tahun laporan Enggak masalah saya. Pokoknya ya, Pak? dibikin analisis yang setajam mungkin kan begitu ya. Dengan alasan-alasannya ya. Iya, baik. Terima kasih. Insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Maksudnya Anda bisa lihat contoh-contoh menganalisis laporan keuangan di internet itu banyak banget kalau memang kamu sendiri. Tapi mudah kok itu. Maksud saya cuma Anda familiar saja dengan menganalisis sebuah perusahaan ya. Kita bisa lihat bahwa perusahaan ini bagus, jelek itu ya dasarnya tetap dari laporan keuangan. Ilmu dasar itu ya. Saya nggak masalah Pak, nanti. terima kasih. Cuman yang saya tekankan di sini, setiap kelompok itu harus beda perusahaan ya. Perusahaan ini kan ada ribuan lah ya. Yang go public aja ada ratusan ya. Ada 580-an ya. Ini kan cuma ada 18 orang ya. Saya kira untuk beda-beda harusnya ya. Nggak boleh sama. Silakan yang tadi mau tanya. Itu tadi Pak yang tanya, maksud saya Mbak Dinda. Oh, Mbak Dinda. Nggih. Saya kira itu ya Mbak Dinda ya. Iya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih. Ada lagi yang tanya? Ingat ya jangka waktunya ya. Jadi nanti jangka waktunya hanya 1 minggu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya kira itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.